Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan melihat teladan dari Tuhan Yesus saat berdoa di Taman Getsemani bersama murid-muridnya. Kita akan melihat bagaimana prosesnya ketika Kristus mentaati Allah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, pujian, syukur, dan terima kasih atas perlindungan dan penyertaan Tuhan yang kami rasakan kepada umat-Mu di kota Bandung. Terima kasih ya Bapa, ampuni segenap dosa dan kesalahan kami. Ajarlah kami berdoa menurut kehendak-Mu, bukanlah menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita lakukan hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 26 ayat 41 sampai dengan ayat 42. 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Mari kita berdoa seperti teladan doa Tuhan Yesus Kristus di Taman Getsemani, yaitu sebagai berikut. 1. Berdoa dengan jujur. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Apakah doa itu kurang jujur? Sangat jujur. Sebagai manusia yang sudah tahu apa yang akan menimpa dirinya, Yesus sangat berharap dibebaskan dari penderitaan. Sangat jujur, dengan sangat jelas dia mengesampingkan kehendaknya sendiri dan menjunjung tinggi apa yang dikehendaki Allah Bapaknya. Memang seolah-olah dia berkata, "Aku tidak bisa melakukan ini." Yesus memang menghendaki untuk pergi ke salib. Salib itu sudah semakin dekat dan dia harus naik ke salib tersebut. Doa Tuhan Yesus menjadi contoh dari seorang yang jujur dan terbuka terhadap Allah. Bukanlah suatu yang salah bila kita mengungkapkan perasaan kita yang sesungguhnya terhadap Allah. Menurut William Barclay, hanya mereka yang jujur terhadap Allah baru dapat jujur terhadap diri sendiri dan terhadap sesamanya. Hanya mereka yang terbuka terhadap Allah baru dapat terbuka terhadap diri sendiri dan sesamanya. Yang kedua, biar kehendak Tuhan yang jadi. Setelah Tuhan Yesus berdoa selama 1 jam, merenungkan dengan jujur apa yang ada di hatinya, di mana isi doanya adalah, kalau memungkinkan cawan ini lalu. Selama 1 jam itu, Tuhan Yesus sudah bergumul dalam doa yang jujur. Kemudian dia beranjak sejenak pergi ke murid-muridnya, dan setelah dia melihat bahwa murid-muridnya tidur, dia kembali lagi berdoa. Doanya yang kedua, ini bukan lagi doa yang jujur, tetapi sebuah doa penyerahan. Doa yang menyatakan bersedia mentaati kehendak Tuhan. Doa Tuhan Yesus yang kedua berbunyi seperti ini dalam Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Penekanannya adalah bukan pada biarlah cawan ini lalu, tetapi pada kata jadilah kehendak-Mu. Kalimat jadilah kehendak-Mu adalah kalimat kemenangan. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Inilah inti dari ketaatan yang benar. Dan disinilah
sebuah kemenangan rohani mulai diperoleh. Disinilah sukacita akan kita alami jika kita menerima kehendak Tuhan. Kalau kita selalu mengamini, mengatakan, jadilah kehendak-Mu, maka disinilah awal dari sebuah kemenangan rohani. Kita akan melihat pekerjaan Tuhan, akan semakin berkembang, dan nama Tuhan dimuliakan. 3. Tetaplah konsisten di dalam doa. Jadilah kehendak-Mu. Tuhan Yesus tetap konsisten dalam pernyataan doanya. Dia sampai 3 kali mengucapkan doa yang sama. Jadilah kehendak-Mu. Dia tetap konsisten. Doa, jadilah kehendak-Mu, harus konsisten didoakan. Doa kita menyesuaikan dengan keinginan Tuhan, bukan Tuhan menyesuaikan dengan kehendak kita. Namun kita menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Itu adalah sebuah kemenangan. Kita seringkali berpikir bahwa doa yang penuh kuasa itu adalah doa yang mengubah keadaan kita. Memang itu adalah doa yang penuh kuasa, tetapi doa itu akan lebih penuh kuasa kalau bisa mengubah diri kita dari jadilah kehendak-Ku menjadi jadilah kehendak-Mu. Jawaban yang paling besar dari sebuah doa adalah ketika Allah mengubah diri kita menjadi sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa bukan menuntut Tuhan untuk menuruti keinginan kita, namun dengan segala kerendahan hati untuk menuruti kehendak yang Tuhan itu inginkan. Inilah penundukan diri yang terbaik. Inilah tingkah laku yang terbaik. Karena Tuhan senantiasa memberkati dan menolong serta mendengar doa dan ucapan syukur kita. Karena itu, tetaplah teguh di dalam kuasa doa. Tetaplah percaya dengan kuasa doa yang penuh dengan berkat itu. Inilah penundukan diri yang terbaik. Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Marilah kita panjatkan doa sebagai bagian yang terakhir dari firman Allah ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, ajar kami berdoa menurut apa yang Engkau kehendaki, agar kami mampu menundukkan diri, belajar taat dengan keinginan Tuhan. Ampuni bila kami suka menuntut kepadamu ya Bapa, agar kami mengikuti kehendak kami sendiri. Tetapi kali ini ajar kami untuk berdoa seperti yang Tuhan ajarkan ketika Ia berdoa di Taman Getsemani. Jadilah kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, apabila kami boleh tunduk kepada kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.